62. Kejutan Sang Dinar. Harta ternyata punya cara kerja tersendiri dalam jiwa manusia. Karakternya sebagai salah satu dari trilogi godaan dunia memiliki kekuatan pengaruh yang tidak dapat diremehkan. Dari instingnya manusia membawa dorongan untuk memiliki. Jika insting itu menguat, maka ia akan berkembang menjadi keserakahan. Dan keserakahan menuntut sejenis proteksi terhadap semua harta yang telah diperoleh, maka lahirlah kebahilan. Hanya spirit kezuhudan yang dapat menyeimbangkan dorongan memiliki dalam jiwa kita. Jika kecenderungan zuhud itu menguat, maka ia akan berkembang menjadi kemurahan hati. Dan kemurahan hati pasti akan keluar mencari salurannya, maka lahirlah kedermawanan. Zuhud adalah perasaan tidak butuh kepada dunia justru ketika dunia itu ada dalam genggaman tangannya. Secara naluriah, kecenderungan manusia kepada dunia spiritual akan menguat setelah ia relatif terpuaskan dalam kehidupan materi. Maka, seorang pahlawan yang lahir dari keluarga kaya lebih mudah menjadi zuhud, ketimbang seorang pahlawan yang lahir dari keluarga miskin. Sebaliknya, seorang pahlawan yang lahir dari keluarga miskin lebih mudah bersabar, ketimbang seorang pahlawan yang lahir dari keluarga kaya. Tentu saja, selalu ada pengecualian. Masalah biasanya muncul jika seseorang menjadi kaya justru di tengah perjalanan kepahlawanannya, menjadi orang kaya baru. Secara normal, ia membutuhkan pemuasan material. Tapi di situ juga tersimpan godaan, tekanan kemiskinan dalam perjuangan yang panjang seringkali melahirkan semangat, balas dendam, yang dahsyat. Dunia kini hadir di pelupuk mata dengan sisinya yang indah, penuh kenyamanan, dan serba mudah. Tidak semua pahlawan kuat menghadapi godaan itu. Bukan hanya karena harta mungkin merubah seseorang menjadi serakah dan bakil serta mudah berkonflik, tapi terutama karena kemudahan dan kenyamanan dapat melahirkan kemalasan dan melumpuhkan semangat bekerja, berkarya, dan berjuang. Itu sebabnya Umar bin Khattab tidak memberikan jabatan-jabatan publik kepada para pembesar sahabat dan tidak mengizinkan mereka keluar dari Madinah, bahkan termasuk untuk misi jihad. Jauh lebih baik bagimu untuk tidak melihat dunia, dan sebaliknya dunia tidak melihatmu, kata Umar membenarkan tindakannya. Membangun adab jiwa yang luhur ketika seorang pahlawan merangkak menjadi kaya adalah pelajaran maha penting yang diwariskan para pahlawan mukmin sejati. Suatu saat ketika Abdurrahman bin Auf sedang berbuka puasa, beliau mengatakan, Musab telah syahid dan ia lebih baik dariku, padahal kain kafannya tidak cukup untuk menutupi seluruh tubuhnya. Jika kepalanya ditutup, maka kakinya terlihat. Jika kakinya ditutup, maka kepalanya terlihat. Hamzah telah syahid dan ia lebih baik dariku, padahal tidak ada kain kafan yang ditemukan untuknya kecuali burdahnya. Lalu dunia pun dibuka lebar untuk kami. Dan aku khawatir yang terjadi hanyalah bahwa kebaikan-kebaikan kami telah sengaja dibalas lebih dulu, hingga tak ada lagi yang akan kita peroleh di akhirat. 63. Sentuhan keberkahan. Daya cipta material adalah kekuatan. Pengorbanan adalah kekuatan. Tapi apa yang dilakukan seorang pahlawan mukmin jika harta dan sarana yang diciptakannya dan ingin dikorbankannya di jalan cita-citanya, ternyata tidak sampai memenuhi total kebutuhannya? Itu adalah sisi kepahlawanan yang lain. Apa yang teruji dalam situasi itu adalah seberapa percaya ia kepada dirinya sendiri, kepada cita-citanya, kepada Allah, di tengah semua keterbatasan itu, seberapa nekat ia melawan tekanan keterbatasan itu, seberapa cerdas ia mensiasati keterbatasan itu, seberapa efisien ia dalam keseluruhan hidupnya. Melahirkan sebuah karya kepahlawanan di tengah keterbatasan itu adalah kepahlawanan yang lain. Tapi ini memaksa kita mencari penafsiran yang lebih utuh tentang semua faktor yang mempengaruhi proses penciptaan karya kepahlawanan tersebut. Pertanyaannya adalah jika kecukupan sarana dan harta terhadap kebutuhan penciptaan karya kepahlawanan tidak seimbang, maka faktor apakah yang menjelaskan lahirnya karya tersebut? Berkah,
Inilah rahasianya. Semua arti berkah bertemu pada makna pertumbuhan dan pertambahan. Berkah terjadi pada waktu, ilmu dan harta. Intinya, produktivitas yang tercipta dari waktu, ilmu dan harta melampaui nilai nominalnya. Berkah terjadi pada sesuatu yang sedikit namun menghasilkan banyak. Inilah yang terjadi pada Talut ketika melawan Jalut. Ini yang terjadi pada Rasulullah di hampir semua pertempurannya. Ini yang terjadi pada Umar bin Khattab saat meruntuhkan Persia dan merebut banyak wilayah Romawi. Inilah yang terjadi ketika Salahuddin merebut kembali Palestina dari tangan pasukan salib. Inilah yang terjadi pada Muzaffar Qutus ketika merontokkan serangan pasukan Tartar dalam pertempuran Ain Jalut. Tapi dari manakah datangnya berkah? Berkah adalah karunia ilahiyah yang biasanya diberikan pada puncak spiritualitas seorang pahlawan mukmin. Pada puncak keikhlasannya, kejujurannya, keberaniannya, tawakalnya, kesungguhannya. Pada puncak di mana ia melakukan segalanya secara habis-habisan. Sebab kita, kata Umar dalam sebuah suratnya kepada Amr bin Ash di Mesir, tidak akan pernah sanggup mengalahkan orang-orang kafir dengan kecukupan sarana dan banyaknya jumlah tentara kita. Kita hanya dapat mengalahkan mereka karena kita beriman dan mereka kafir, karena kita bertakwa sementara mereka bermaksiat. Berkah adalah rahasia para pahlawan mukmin, rahasia yang menjelaskan hukum tentang yang sedikit, namun menghasilkan banyak. Rahasia tentang kerja akidah dan iman dalam dunia materi kita. 64. Kekuasaan bagi pahlawan. Setelah perempuan dan harta, inilah bagian ketiga dari trilogi dunia, kekuasaan. Ketiganya bukan hanya godaan dan selalu salah untuk hanya memandangnya sebagai godaan, tapi juga bagian dari sarana kehidupan kita. Masing-masing trilogi dunia itu mempunyai dua sisi yang saling berhadapan, godaan dan sarana. Baik sebagai godaan maupun sarana, ketiganya menunjukkan sisi yang berbeda-beda dari kepribadian sang pahlawan. Kalau trilogi dunia itu dilihat sebagai godaan dan syahwat adalah sisi dalam kepribadian manusia yang bersentuhan dengan godaan itu, maka simaklah kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, saya telah mempelajari seluruh syahwat manusia. Yang kutemukan kemudian adalah fakta bahwa syahwat paling kuat dalam diri manusia ternyata syahwat kekuasaan. Hanya untuk syahwat ini manusia rela mengorbankan seluruh syahwatnya yang lain. Tapi hanya kekuasaan juga yang dapat memberi saluran bagi seluruh syahwat manusia. Itu sebabnya ada banyak pahlawan yang tegar di depan godaan perempuan dan harta, tapi gugur dalam ujian kekuasaan. Syahwat kekuasaan memaksa seseorang merakit seluruh energi kehidupannya untuk mendapatkannya dan memberinya candu heroisme, sesuatu yang karenanya membuatnya merasa sangat sophisticated, dan selanjutnya mendekatkannya pada sifat dan fasilitas ketuhanan. Tapi tidaklah sempurna untuk hanya memandang kekuasaan sebagai godaan. Kekuasaan juga adalah sarana yang diperlukan kebenaran untuk mengubahnya menjadi realitas. Sebab, kebatilan juga menggunakan kekuasaan untuk mematikan eksistensi kebenaran dan para pendukungnya. Ada antagonisme di sini, tapi itulah yang membuatnya menarik dan menantang. Maka, kekuasaan juga mempunyai sisi lain, sarana. Jika para pahlawan berdiri di depan cermin dan mencoba melihat dirinya pada sisi ini, kita akan menemukan setidaknya 3 aspek kepahlawanan. Keberanian, kearifan, dan kesuhudan. Tidak semua pahlawan memiliki ketiganya, karena tidak pada semua tahapan ketiganya mendapatkan momentum untuk dieksplorasi. Drama keberanian adalah pentas pahlawan kebenaran yang tidak mempunyai kuasa dan harus menghadapi tirani dari kekuasaan kebatilan. Kearifan adalah medali yang diberikan kepada para pahlawan pembangun kekuasaan kebenaran, orang-orang yang mengerahkan segenap energi spiritual dan intelektual untuk membangun kekuasaan yang diperlukan bagi tegaknya kebenaran. Tapi, kesuhudan adalah milik para penguasa yang tidak pernah memberikan izin bagi kekuasaannya sendiri untuk memasuki hatinya.
Adakah pahlawan yang tegar menghadapi godaan kekuasaan memiliki keberanian melawan tirani, mempunyai kearifan sebagai pembangun kekuasaan, dan sekaligus bertangan dingin sebagai zahid dalam memegang kekuasaan? Mungkin, hanya Abu Bakar dan Umar bin Khattab yang memilikinya dari kalangan sahabat Rasulullah. 65. Jihadnya jihad, penjara dan tiang gantung. Inilah dua kata yang barangkali merupakan ikon paling penting dalam sejarah tirani abad ke-20, khususnya di dunia ketiga. Lebih khusus lagi di dunia Islam. Tapi, di hadapan tirani itulah terbentang riwayat kepahlawanan yang agung, tradisi perlawanan. Seakan pasangan sejarah memang harus selalu hadir begitu, ada diktator ada petarung, ada tirani ada perlawanan. Dalam sejarah tradisi perlawanan, penjara adalah sekolah yang membesarkan para pahlawan. Tapi, tiang gantung adalah karunia ilahiyah yang mengabadikan mereka. Para pemikir dan ulama besar dunia Islam saat ini, seperti Syekh Muhammad Al-Ghazali, Syekh Yusuf Qaradawi, Muhammad Qutb, Dr. Ali Juraisyah dan lainnya memang tumbuh dalam tradisi perlawanan. Tapi mereka menjadi lebih kokoh setelah tamat dari sekolah penjara. Sementara itu, mereka yang gugur di jalan perlawanan itu, baik oleh timah panas maupun di tiang gantung, seperti Hasan al-Banna dan Said Qutb, dengan bangga meraih medali ilahiyah itu, menjadi bintang abadi di langit sejarah. Bintang itu terus-menerus menerangi jalan para petarung, dalam tradisi perlawanan. Persis seperti kata Said Qutb dalam sebait puisinya. Saudaraku, kalau kau teteskan air matamu, kau basahi pula nisanku dalam sunyi, nyalakan lilin-lilin dari tulang belulangku, jalanlah terus ke kemenangan abadi. Tradisi perlawanan selalu lahir dalam kesunyian. Ketika kekuasaan berubah jadi momok yang menyeramkan, yaitu tirani. Sementara semua mulut terbungkam ketakutan, sejarah menjadi milik para penguasa. Kamu hanya sedikit di sini. Bahkan, mungkin sendiri. Kamu mungkin disebut pengkhianat bangsa. Tak ada gemuruh tepuk tangan yang menyebutmu pahlawan, sunyi dan sepi. Tapi, kamu harus menyerahkan darahmu serta nyawamu. Mungkin suatu saat perlawananmu jadi arus. Arus besar yang menumbangkan tirani. Tapi saat itu, mungkin kamu sudah tidak ada. Waktu kamu melakukannya pertama kali, kamu hanya sendiri. Tapi, itulah yang membuatmu abadi. Abadi dalam kenangan manusia. Abadi bersama bidadari di surga. Kamu melakukan yang tidak dapat dilakukan orang lain. Kamu melakukan jihad, bukan jihadnya jihad. Melawan dalam sepi itulah susahnya. Melawan sendiri itulah kepahlawanannya. Memangnya apa yang kamu lawan? Kekuasaan yang memiliki semua. Semua orang, semua uang, semua simpati. Sementara kamu tidak punya apa-apa. Kamu hanya mewakili dirimu sendiri, tekadmu sendiri. Itu sebabnya, ketika Rasul kita ditanya, jihad apakah yang paling utama? Beliau menjawab, menyatakan kebenaran di depan penguasa tiran. 66. Pendiri imperium. Kalau sesudah melakukan perlawanan kita kalah, kita mati. Sekali bermakna, sesudah itu mati, kata Hairil Anwar, perjuangan mungkin selesai, mungkin tidak. Ia tidak selesai kalau ternyata ada yang melanjutkannya. Kita hanya tidak menyaksikannya lagi. Tapi kalau kita hidup dan menang, situasi jadi sangat berubah. Ada kecakapan lain yang diperlukan di sini. Ada kepahlawanan lain yang menantikan di sini. Kekuasaan perlu diinstitusikan menjadi sebuah imperium. Banyak petarung yang tidak lagi jadi pahlawan di sini. Menyedihkan. Tapi, begitulah kenyataannya, mereka hanya bisa bertarung. Mereka tidak tahu bagaimana mendirikan imperium. Begitulah Rasul kita menyeru dalam sunyi, melawan dalam kesendirian. Tapi kemudian gaungnya membahana, mempesona banyak orang. Maka ia menjadi arus besar, dan tumbanglah tirani. Ia tidak berhenti di situ,
ia terus membangun kekuasaan kebenarannya. Kekuasaan yang menggunakan segenap energinya untuk menghantar keadilan dan kemakmuran, dari sekadar mimpi masyarakat yang naif menjadi kenyataan hidup yang kasat mata. Sahabat-sahabat Rasul yang menemani beliau di tahap ini, dengan kecakapan mendirikan dan membangun kekuasaan, memang tidak banyak. Itu memerlukan pengetahuan yang luas, integritas pribadi yang kokoh, kearifan dan kebijaksanaan yang mendalam. Tidak banyak yang memiliki itu. Itulah yang membedakan Abu Bakar dan Umar bin Khattab di antara seluruh sahabat-sahabat beliau. Bersama sang Rasul, kedua lelaki sejarah itu membangun fondasi negara Islam yang kokoh. Teritori yang luas dan utuh, ideologi dan sistem kenegaraan yang komprehensif dan integral, militer yang kuat, berwibawa dan ekspansif, etika sosial yang luhur, kultur kekuasaan yang zuhud di tengah kemelimpahan. Buahnya adalah keadilan. Buahnya lagi adalah kemakmuran. Dalam tradisi perlawanan, taruhannya adalah keberanian. Di sini, taruhannya adalah kearifan. Tapi dalam dua-duanya ada kesunyian. Di sana kamu melawan dalam sunyi, di sini kamu bekerja dalam sunyi. Di sana kamu berdarah-darah sendiri, di sini kamu menguras semua energi jiwamu. Memeras serat-serat pikiranmu sendiri. Bertanyalah seseorang kepada sang khalifah, Umar bin Khattab, kapan kamu tidur? Coba simak jawabannya, bagaimana aku bisa tidur? Kalau aku tidur siang hari, aku menelantarkan rakyatku. Kalau aku tidur waktu malam, aku menelantarkan diriku sendiri. Ketika orang tertidur kamu terbangun itulah susahnya. Ketika orang merampas kamu membagi itulah peliknya. Ketika orang menikmati kamu menciptakan itulah rumitnya. Ketika orang mengadu kamu bertanggung jawab itulah repotnya. Makanya tidak banyak orang bersamamu di sini, mendirikan imperium kebenaran. 67. Pemburu akhirat. Di penghujung malam, sang Khalifah Ali bin Abi Thalib berdiri di tengah mihrabnya, sendiri. Tangannya menengadah ke langit, air matanya tumpah ruah. Lirih benar ketika doanya memecah sunyi, Tuhan, biarlah dunia ini hanya ada dalam genggaman tanganku, jangan biarkan ia masuk ke dalam hatiku. Ia sadar ia berada di puncak, tapi ia juga ada di ujung waktunya. Ia hanya ingin menutup kitab kehidupannya dengan kebaikannya. Ia tidak ingin tergelincir di ujung jalan. Tapi, godaan kekuasaan memang terlalu dahsyat untuk diremehkan. Melawan dalam sunyi itu susah. Terlalu susah. Membangun dalam hening itu berat. Terlalu berat. Tapi, meremehkan kekuasaan yang ada dalam genggaman tanganmu, meninggalkannya dengan sadar dan enteng, mungkin jauh lebih susah, jauh lebih berat. Inilah syahwatnya syahwat. Inilah kunci dunia yang memberimu segalanya, kebesaran, kemegahan, kemudahan, popularitas, uang, dan seks. Semuanya. Itulah yang kamu bangun dari perlawanan berdarah-darah. Kerja panjang dalam hening dan sepi. Sekarang, ketika kamu sudah merebutnya, setelah semuanya ada dalam genggamanmu, kamu harus melepasnya, dengan sadar dan enteng, sambil tersenyum. Inilah sisi ketiga dari kepahlawanan seseorang yang diceritakan kekuasaan, kesuhudan. Kamu tidak melawan musuh di sini. Kamu tidak bekerja keras di sini. Kamu bahkan tidak berpikir di sini. Kamu hanya melawan dirimu sendiri. Memikirkan nasibmu sendiri. Memilah keinginanmu sendiri, apa yang kau cari sebenarnya, inikah? Kamu harus berhati-hati dengan penglihatanmu sendiri. Kamu mungkin salah lihat, kamu mungkin tertipu, kamu sedang berada di puncak, tapi kamu juga sedang melangkah pada jengkal terakhir dari waktumu. Apa yang kamu lihat di sini bukanlah apa yang kamu cari. Ini hanya fata morgana. Kamu harus melampauinya. Tujuanmu yang sebenarnya masih ada di ujung sana, di balik fata morgana ini, yaitu akhirat. Hanya ketika seorang pahlawan menetapkan misi hidupnya sebagai pemburu akhirat, ia akan sanggup melampaui dunia,
meremehkan kekuasaannya, meninggalkannya dengan sadar dan enteng. Itu sebabnya mereka tidak menikmatinya. Kekuasaan berubah jadi beban yang menyesakkan dada. Bukan kehormatan yang membuatnya bangga. Aku ingin melepas jabatan ini. Aku sudah bosan dengan rakyatku. Mungkin juga mereka sudah bosan denganku, kata Umar bin Khattab suatu saat di tengah masa khilafahnya. Hanya ketika kamu menganggap kekuasaan sebagai beban, kamu akan mencari celah untuk melepaskannya. Hanya ketika beban pertanggungjawaban menyiksa batinmu, merebut privasimu, membuatmu takut setiap saat, kamu tidak akan pernah bisa menikmati kekuasaan. Kamu pasti lebih suka meninggalkannya. Hanya ketika itu kamu jadi pahlawan. 68. Kekuasaan spiritual. Kata-katanya adalah sihir. Suara yang menghantar pikiran-pikirannya adalah gema yang menguasai jiwa. Sorot mata yang menyertai nasihat-nasihatnya adalah kekuasaan yang mengalahkan hati. Ribuan atau bahkan ratusan ribu orang menemui kesadarannya kembali, begitu mereka mendengarkannya. Mereka semua bertobat seketika. Bahkan, pemilik hati sekeras batu sekalipun. Bahkan, penguasa paling dikdaya yang tidak pernah menangis seumur hidupnya akan menangisi dirinya di hadapannya. Orang itu bernama Abdurrahman Ibnul Jauzi. Ia bukan penguasa, bukan raja, bukan khalifah. Ia hanya seorang ulama, tapi memiliki kekuasaan yang lain. Tidak mengikat, tapi mengendalikan. Tidak menekan, tapi menggetarkan. Tidak mengancam, tapi mempesona. Tidak menakutkan, tapi menggairahkan. Tidak memaksa, tapi mencerahkan. Itulah kekuasaan spiritual. Kekuasaan spiritual adalah kekuasaan orang yang tidak berkuasa secara struktural. Ia berkuasa karena kekuatan kepribadiannya. Ia berkuasa dengan karismanya. Karismanya terbentuk dari gabungan wibawa dan pesona, ilmu dan akhlak, pikiran dan tekad, keluasan wawasan dan kelapangan dada. Mereka menyebarkan ilmu dan cinta. Mereka membawa cahaya dan menerangi kehidupan manusia. Ulama, pemikir, budayawan, seniman, biasanya memiliki jenis kekuasaan seperti ini. Mereka tidak menguasai leher kita, tapi mereka menguasai pikiran dan jiwa kita. Mereka tidak menguasai hidup kita, tapi mereka mengarahkan hidup kita. Ketaatan kita kepada mereka lahir dari pengakuan yang tulus atas integritas mereka. Bukan ketakutan terhadap kekuasaan dan ancaman mereka. Ketundukan kita muncul dari rasa hormat dan cinta. Bukan dari rasa takut dan ketidakberdayaan. Kekuasaan spiritual biasanya menembus sekat-sekat waktu. Sebab ia tidak bercokol dalam batasan waktu kekuasaan struktural. Kekuasaan itu melekat dalam serat-serat pikiran kita, merengkuh setiap sudut jiwa kita. Ia datang seperti angin yang meniup gunung pasir di tengah Sahara. Pasir-pasir lembut itu berterbangan sampai jauh. Lalu membentuk gunung pasir yang lain, di tempat lain yang lebih indah. Atau seperti oase di tengah gurun, di sanalah para pengembara menyelesaikan dahaga. Atau mungkin seperti telaga dalam bait-bait Sapardi Djoko Damono dalam Akulah si Telaga. Akulah si telaga, berlayarlah di atasnya. Berlayarlah menyibakkan riak-riak kecil yang menggerakkan bunga-bunga Padma. Berlayarlah sambil memandang harumnya cahaya. Sesampai di seberang sana, tinggalkanlah begitu saja perahumu biar aku yang menjaganya. 69. Amuk mimpi. Amarah, ambisi, dua nilai ini, jika menetes dalam jiwa-jiwa yang buruk, maka sejarah berubah jadi api angkara murka yang meluluh lantakkan kehidupan. Tapi tidak, jika ia menetes dalam jiwa-jiwa yang luhur. Ia bukan lagi nila. Ia embun yang menyegarkan padang rumput di pagi hari, sembari menjemput matahari kehidupan. Sebab, kamu tidak mungkin bisa melawan tirani kekuasaan, kecuali dengan kekuatan amarah kehormatan. Sebab, hanya ketika kamu memiliki ambisi keabadian,
kamu bisa mendirikan imperium kebenaran. Sebab, kamu tidak mungkin bisa melawan iblismu sendiri kecuali dengan kekuatan amarah malaikat penjaga neraka. Sebab, hanya ketika kamu memiliki ambisi meraih surga tertinggi kamu bisa mengalahkan gemuruh rayuan kekuasaan dalam dirimu. Tidak ada yang salah dengan amarah dan ambisi kecuali jika ia memasuki jiwa yang buruk atau lemah. Ketika itulah Rasul kita berkata, jangan berikan kekuasaan ini kepada yang mengharapkannya. Ketika itulah, Rasul kita berkata kepada Abu Dzar yang datang meminta jabatan, "Wahai Abu Dzar, kamu orang yang lemah, sedang jabatan ini adalah amanah. Di akhirat nanti ia akan jadi sumber penyesalan. Tapi dalam jiwa-jiwa yang luhur dan kuat, ia akan menjadi semacam amuk mimpi yang dapat menciptakan drama kehidupan mengharu biru." Ketika itulah Nabi kita, Yusuf alaihi salam dengan gagah berkata kepada Raja Mesir, "Berikan aku kuasa memegang keuangan negara. Aku sanggup menjaganya dan mengetahui seluk-beluknya." Ketika itulah Nabi kita, Sulaiman alaihi salam berdoa, "Ya Allah, berikanlah aku imperium yang luas dan besar. Jangan ada lagi yang boleh memilikinya sesudahku." Di antara amarah dan ambisi yang dapat menjadi nila dan yang dapat menjadi embun, berdiri tabir tipis yang seringkali tidak tampak. Hanya ketika kamu memiliki mata hati yang tajam, kamu dapat melihatnya. Hanya kamu sendiri yang dapat menentukannya, apakah ini nila atau embun. Seperti kiasan Quran, amarah dan ambisi yang lahir dari jiwa-jiwa yang luhur bagaikan susu yang mengalir di antara kotoran dan darah, murni dan menyegarkan bagi siapapun yang meminumnya. Itu terjadi ketika kesadaran akan tugas dan tanggung jawab sejarah, kesadaran akan besarnya kapasitas diri, desakan kerusakan lingkungan, tantangan besar dari kebatilan, bercampur jadi satu. Maka, menarilah sang bidadari, kamu harus menjadi sesuatu dalam sejarah. Dan kamu bisa. Kamu harus mendapatkan aku dalam surga. Dan kamu bisa. Begitulah kejadiannya. Dalam satu pertempuran, Rasulullah menawarkan tantangan kepada para sahabatnya. "Besok," kata beliau ketika malam, "akan kuberikan bendera ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Allah mencintainya." Maka, berbisiklah Umar bin Khattab dalam dirinya, "Tidak pernah aku berambisi meraih sesuatu, kecuali pada malam itu." Keesokan harinya, sang Rasul menyerahkan bendera perang itu. Tidak kepada Umar, tapi kepada Ali. Itu tidak mengurangi kebesaran Umar. Tapi dia sudah mengatakan dia pernah punya mimpi itu. 70. Jebakan megalomania. Terlalu tipis memang. Tapi bukan tidak mungkin untuk ditemukan selama kita jujur, nilakah amarah dan ambisi ini, atau embun. Hanya, ini juga bisa jadi awal dari riwayat megalomania yang panjang. Suatu saat ketika kamu merebut kemenangan demi kemenangan, kekuasaan yang semakin bertumpuk. Musuh sudah kau taklukkan semua. Tak ada lagi yang berani melawan. Semua orang mulai tunduk padamu. Di sekelilingmu hanya ada para pemuja. Musuhmu menyelinap ke dalam bentengmu, ke dalam dirimu sendiri, halus, sampai kau bahkan tak mengenalnya. Kamu mulai merasa besar, itulah awalnya. Kamu mulai merasa besar, kamu sebenarnya layak merasa begitu. Sebab kemenangan-kemenanganmu, pengakuan musuh-musuhmu, kekaguman sahabat-sahabatmu, kekuasaanmu yang terbentang luas. Kamu memang hebat dan besar. Itu fakta. Tapi itulah jebakannya. Merasa besar itu, seperti itulah pada mulanya Firaun merasa besar. Lalu merasa mirip-mirip Tuhan. Kemudian merasa layak jadi Tuhan. Maka, ia pun berseru lantang di tengah gelombang masa rakyatnya yang patuh-patuh itu, "Akulah Tuhan kalian." Luar biasa rumitnya. Kamu hebat, tapi tidak boleh merasa hebat. Kamu besar, tapi tidak boleh merasa besar. Kamu berkuasa, tapi tidak boleh merasa berkuasa. Fakta dan perasaan tentang fakta yang harus dipisah.
Kekuasaan dan perasaan tentang kekuasaan yang harus dijauhkan, itu menyakitkan. Orang-orang tidak menyukai situasi itu. Ini perjuangan yang berat. Temanya adalah belajar memahami asal-usul kita sebagai manusia. Kamu diciptakan, kamu tidak menciptakan. Kamu hadir ke dunia tanpa apa-apa. Terlalu banyak orang berjasa atas dirimu. Terlalu banyak yang tidak kamu tahu. Terlalu banyak yang tidak kamu kendalikan. Apakah kamu bisa kendalikan angin, laut atau gunung? Kamu sebenarnya tidak hebat benar. Tidak berkuasa benar. Jadi kamu tidak punya alasan untuk merasa hebat atau berkuasa. Apalagi merasa mirip Tuhan. Apalagi merasa layak jadi Tuhan. Lihat saja Firaun, mati ditelan laut. Lihat saja Soekarno, jatuh juga dari kekuasaannya. Lihat juga Soeharto, lengser juga akhirnya. Khalid bin Walid mungkin tersanjung. Bait-bait sanjungan dan kekaguman sang penyair membuatnya berbunga-bunga. Dia memang hebat, sebagai panglima perang atau gubernur Kinasrin. Dan dia merasa hebat. Perasaan itulah yang membuatnya bermurah hati. Ia menghadiahi 10.000 dirham untuk sang penyair. Tapi itulah sebabnya, atau salah satu sebabnya. Lelaki yang hebat, sangat berkuasa, ditakuti musuh, dikagumi sahabat. Tapi dia melanggar tabu. Dia merasa hebat, tersanjung, lalu terjebak. 10.000 dirham itu memang dari koceknya sendiri. Tapi itu terlalu boros untuk menghargai sebuah sanjungan. Maka, Umar pun memecatnya. 71. Ketinggian dari kerendahan. Padi, ia tumbuh hening di tengah ladang. Tatap ia lama-lama. Di sana, dalam heningnya, ada banyak kebijakan yang menyuyur melambai. Sebelum berbuah, ia berdiri tegap mendongak ke atas. Begitu berbuah, ia merunduk ke bawah. Begitu meninggi, ia merendah. Mungkin itu pelajaran kekuasaan yang paling berat. Sekilas pelajaran ini mengandung antagonisme. Sang raja harus belajar peran-peran antagonis. Tapi tidak antagonis pada dirinya sendiri. Merendah berarti mengerti asal-usul diri. Merendah berarti memahami bedanya manusia dengan Tuhan. Merendah berarti mengakui kesetaraan manusia. Merendah berarti percaya diri. Kehebatanmu tidak berkurang ketika kamu merendah. Kekuasaanmu juga tidak hilang ketika kamu merendah. Kamu hanya membebaskan dirimu sendiri dari belenggu kekuasaanmu. Kamu hanya menyelamatkan dirimu sendiri dari dirimu sendiri. Tapi di sini ada masalah keberartian. Seorang penguasa sebenarnya mengalami kesulitan besar dalam memaknai diri dan hidupnya. Dari manakah sumber keberartian itu? Kekuasaan selalu membelokkannya kepada dirinya sendiri. Seorang penguasa cenderung mengidentifikasi dirinya dengan kekuasaannya. Ia bermakna karena ia berkuasa. Ia selamanya memerlukan kekuasaan itu. Itu yang membuatnya merasa berarti. Kekuasaan memberinya begitu banyak kenyamanan psikologis. Maka, sulit baginya untuk tidak membutuhkan kekuasaan. Apalagi menjadi zuhud. Sulit juga baginya merendah. Karena pengakuan, penghormatan, ketundukan, sanjungan, kekaguman, adalah kenyamanan-kenyamanan psikologis yang justru hanya dia peroleh dari kekuasaan. Begitu ada sedikit gangguan pada kekuasaannya, para penguasa mudah kehilangan rasa aman dan rasa nyaman. Sama mudahnya mereka tersinggung. Orang lain bukan siapa-siapa di matanya. Pada akhirnya kekuasaan adalah candu. Begitulah sang khalifah yang menguasai lebih dari separuh dunia itu tertidur di masjid. Seperti kebanyakan penduduk, Umar pun berteduh di masjid di siang hari. Terik siang di Madinah bagaikan semburan neraka. Wajahnya lepas saat tidur, pulas, tanpa bantal, tanpa beban, tanpa rasa takut. Bebas, sepenuh-penuhnya bebas. Utusan Raja Romawi tidak percaya menyaksikan pemandangan itu. Kemana para pengawal? Tidak takutkah ia? Dan Hafiz Ibrahim, penyair dari tanah Mesir yang direbut di era Umar, menangkap kebingungan utusan sang raja.
Maka, ia menuangkannya dalam sajak Umarnya, maka, pulaslah tidurmu saat keadilanmu. Hampir 100 tahun kemudian, buyut sang khalifah, seseorang digelari Khalifah Rashidin kelima, Umar bin Abdul Aziz, menghembuskan nafas terakhirnya setelah melafazkan ayat ini, itulah negeri akhirat. Kami berikan kepada mereka yang tidak menghendaki ketinggian di dunia dan tidak juga berbuat kerusakan. Mereka meninggi ketika merendah. 72. Karnaval jiwa-jiwa. Sejarah adalah karnaval panjang jiwa-jiwa. Peristiwa-peristiwa hanyalah batang tubuh sejarah. Kenangan kita tidak tersimpan dalam peristiwa, tapi pada jiwa-jiwa yang bermain dalam ruangan peristiwa itu. Pada ruh yang memaknai peristiwa-peristiwa itu. Berapa tahunkah sudah kita menghuni bumi ini, tapi berapakah potongan waktu yang melekat dalam kenangan kita? Berapakah luasnya ruangan bumi ini, tapi berapakah ruang yang menghuni ingatan kita? Berapakah banyaknya manusia yang memenuhi bumi ini, tapi berapakah nama yang kita simpan dalam benak kita? Tidak banyak, hanya waktu, ruang dan manusia. Hanya sedikit dari itu semua yang menjadi kenangan. Dan yang kita kenang bukan waktunya, bukan ruangnya, bukan manusianya, tapi jiwanya, tapi ruhnya. Jiwa dan ruh dan bergerak dengan makna-makna. Bukan panggung ruang dan waktu, dengan sebuah nama. Maka menyemburatlah peristiwa-peristiwa yang sebenarnya adalah tindakan jiwa-jiwa di pelataran sejarah. Seperti fajar menyingsing di kaki langit, setelah berjalan tertatih-tatih melampaui malam. Yang kita kenang adalah saat fajarnya. Bukan potongan-potongan waktu yang dilewatinya ketika malam. Bukan juga belahan bumi yang dilaluinya di waktu malam. Tapi saat fajarnya. Saat sang jiwa menembus batas-batas waktu dan ruang. Saat makna-makna memenuhi rongga sang jiwa, lalu ia meledak. Ledakannya menyemburat di ujung malam. Maka lahirlah pagi. Lalu terjadilah itu apa yang kau sebut peristiwa. Begitulah Allah melukiskan sejarah dalam kitabnya. Tanpa catatan waktu, tanpa rincian tempat. Supaya sejarah terlukis seperti karnaval panjang jiwa-jiwa yang mementaskan makna-makna di panggung ruang dan waktu. Yang dilukisnya adalah tindakan jiwa-jiwa saat ia melakoni makna-makna. Bukan panggung, tapi ruang dan waktu. Sebab kau tidak akan mengenang panggung. Kau hanya akan mengenang sang aktor, sang jiwa, yang melakoni sebuah cerita. Maka sejarah adalah sari buah yang diperas dari waktu, ruang dan manusia. Jadilah sebuah cerita. Cerita sang jiwa yang selalu berjaga-jaga seperti kata Hairil Anwar, di garis batas pernyataan dan impian. Dan itulah pahlawan. Sang jiwa yang melakoni makna-makna. Dalam ruang dan waktu. Jadilah sebuah cerita. Cerita yang memenuhi lembar-lembar sejarah. Jadi apa yang kau baca dalam sejarah adalah jiwa kami para pahlawan. Sebab sekali ini sejarah memenuhi seruan Hairil Anwar dalam Karawang Bekasi, kami bicara padamu dalam hening di malam sepi, jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak kenang, kenanglah kami teruskan jiwa kami. 73. Generasi kepahlawanan. Setiap potongan zaman mempunyai pahlawannya masing-masing. Mereka adalah putra-putri terbaik yang dilahirkan pada potongan zamannya. Mereka terpilih dari generasi mereka masing-masing, karena merekalah pemegang saham terbesar dari peristiwa-peristiwa kepahlawanan yang terjadi pada potongan zaman kehidupan mereka. Para pahlawan itu adalah anak-anak zaman mereka. Seperti tipikal generasi umat manusia yang berbeda pada setiap zaman, demikian pula tipikal kepahlawanan pada setiap zaman berbeda. Kadang merupakan suatu kesinambungan sejarah, kadang juga merupakan fenomena yang bersifat diskontinu. Kepahlawanan itu terdiri dari banyak generasi. Ambillah contoh setting sejarah Islam. 100 tahun pertama dari sejarah peradaban Islam diisi dengan pembangunan basis demografi dan teritorial. Mulai dari pembangunan komunitas sahabat di Mekah,
penegakan daulah di Madinah, penyebaran Islam ke wilayah Syam, Mesir, Persia, hingga Asia Tengah dan Selatan. Generasi terbaik dari etnis Arab habis dalam masa itu, maka kepahlawanan orang-orang Arab berbasis pada jihad dan politik. Setelah khilafah Islamiyah tegak berdiri, stabil dan makmur, datanglah generasi kepahlawanan kedua, pahlawan ilmu dan peradaban. Maka pada abad kedua, ketiga dan keempat kita menyaksikan mekarnya ilmu pengetahuan, baik pengetahuan keislaman maupun pengetahuan dan sosial humaniora dan eksakta. Inilah zaman kepahlawanan bagi generasi Islam yang berasal dari etnis Persia dan Asia Tengah. 10 ahli qiraah Quran bukan dari etnis Arab. 6 perawi hadis terbesar juga bukan dari etnis Arab. Para pakar filsafat seperti Al-Kindi, Al-Farabi, atau ilmuwan seperti Ibnu Sina dan Al-Khawarizmi juga bukan orang Arab. Bahkan, yang kemudian membukukan kaedah-kaedah bahasa Arab juga bukan orang Arab. Misalnya, Sibawayh dan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Itu tidak berarti pahlawan bangsa Arab sangat sedikit melahirkan ilmuwan. Sebaliknya, merekalah yang membangun fondasi yang kokoh dan kuat bagi lahirnya sebuah imperium peradaban, yang bertahan di puncak kejayaannya hingga 1 milenium. Umur mereka habis dalam pembangunan pilar-pilar raksasa negara Islam. Mereka memimpin dan berperang. Sebab itulah kehendak zamannya. Sebab itu permintaan zamannya. Mereka hanya menuruti kehendak zaman. Mereka hanya memenuhi permintaan zaman. Hingga 7 abad kemudian, tidak banyak nama besar dalam dunia militer dari orang-orang yang mendiami wilayah Persia dan Asia Tengah. Hingga datang saatnya panggilan jihad pada masa Perang Tartar dan Perang Salib. Dari yang pertama ada nama Musa Farkutus dari klan Khawarizmi di Asia Tengah yang mengalahkan Tartar dalam Perang Ain Jalut. Dari yang kedua ada nama Salahuddin Al-Ayyubi dari etnis Kurdi yang mendiami wilayah perbatasan Iran, Irak, Syria dan Turki, yang mengalahkan pasukan Salib dalam Perang Hittin. Penjelasannya adalah energi mereka terkuras memenuhi panggilan kepahlawanan ilmu dan peradaban. Pada setiap bangsa persoalan ini terulang. Hal ini mengajarkan kita sebuah kaedah. Pada akhirnya, setiap pahlawan selalu menumpahkan kepahlawanannya pada muara besar yang diciptakan oleh sejarah peradaban mereka. Pada akhirnya, setiap pahlawan adalah anak peradabannya. 74. Sang Guru. Tergagap aku. Itu kali pertama aku berdiri di depan makammu. Semua doanya sudah kuhafal. Tetap saja aku tergagap. Hanya butir-butir waktu 1500 tahun yang terangkai-rangkai dalam untaian tari di pelataran kalbu. Sebab serumulah yang membawaku ke sini. Berdirilah, saudaraku. Beri hormat pada lelaki ini. Berdirilah. Ucapkan selawat untuknya. Dialah Tuan seluruh anak cucu Adam. Dialah pemimpin semua nabi dan rasul. Dialah yang hadir di penghujung sejarah Persia dan Romawi, waktu kedua imperium itu mendekati jurang. Dialah yang menyelamatkan umat manusia dari kehancuran. Dialah Sang Guru. Coba cari semua sisi kepahlawanan pada semua pahlawan yang pernah mengisi ruang sejarah. Kumpulkan semuanya. Nanti kau temukan semua itu dalam diri Sang Guru yang terbaring tenang di hadapanku ini, kebaikan yang berserakan pada seluruh pahlawan menyatu ajek dalam dirinya sendiri. Sendiri pada mulanya ia menyeru. Lalu ada lebih 100.000 sahabat yang ia tinggalkan saat wafat. Sendiri pada mulanya ia melawan. Lantas ada 68 pertempuran yang ia komandani. Tak punya apa-apa ia saat lahir. Lalu ada kekuasaan yang meliputi seluruh jazirah Arab yang ia wariskan saat wafat. Tapi apa yang lebih agung dari itu adalah seruannya, sampai juga akhirnya cahaya itu kepada kita. Sekarang ada lebih dari 1,3 miliar manusia muslim yang menyebut namanya setiap saat. Seperti kakeknya Ibrahim yang pernah berdoa, hadirkanlah segenap jiwa mukmin ke rumahmu ini ya Allah. Seperti itu juga ia berseru, jumlahmu yang banyak itulah kebanggaanku di hari kiamat.
Cintalah itu sebabnya. Ia mencintai semua manusia. Ia melakukan apapun untuk menghadirkan damai, selamat dan bahagia bagi manusia. Cintalah yang membuatnya mampu menampung segala keluh dalam hatinya. Di hatinya yang lapang kau boleh menumpahkan semua keluh dan harapmu. Makin lama kau di sisinya, makin dalam cintamu padanya. Waktulah yang membuka tabir keagungannya satu-satu padamu. Mungkin bukan itu benar yang membuatnya jadi teramat agung. Ada yang lebih agung dari sekedar itu. Dia bukan hanya hebat, bukan hanya pahlawan. Dia juga melahirkan banyak pahlawan. Dia tidak hanya menjadi sesuatu. Dia juga menjadikan orang lain di sekitarnya sesuatu. Orang lain hanya jadi pahlawan. Orang-orang di sekelilingnya hanya mencatat kepahlawanannya. Mereka tidak jadi apa-apa. Bangkit di tengah orang-orang buta huruf, berserakan, nomaden, tidaklah mudah meyakinkan mereka menerima cahaya yang ia bawa. Menyatukan mereka apalagi, menjadikan mereka pemimpin apalagi. Tapi begitulah kejadiannya, ia merakit kembali kepribadian mereka, menyatukan mereka. Lalu jadilah para penggembala kambing itu pemimpin-pemimpin dunia. Pada mulanya adalah embun, laut kemudian akhirnya. Dari embun ke laut, terbentang riwayat kepahlawanan yang agung, tidak akan terulang lagi. 75. Ancaman kesia-siaan. Para pahlawan mukmin sejati harus ekstra hati-hati dengan kepahlawanannya sendiri. Mereka harus membiasakan diri untuk mencurigai diri mereka sendiri. Sebab jauh lebih penting dari sekadar menjadi pahlawan adalah memastikan bahwa karya-karya kepahlawanan kita diterima di sisi Allah, sebagai pahala yang akan menghantar kita meraih redanya dan masuk ke syurganya. Manusia hanyalah user atau penikmat dari karya-karya kepahlawanan kita. Mereka sama sekali tidak mempunyai otoritas untuk menentukan, apakah karya itu diterima atau ditolak di sisi Allah. Syarat penerimaan itu ditentukan sendiri oleh Allah, niat yang ikhlas untuk Allah dan cara kerja yang sesuai sunnah Nabi. Para pahlawan mukmin sejati menyadari sedalam-dalamnya untuk siapa sebenarnya ia bekerja. Mereka menyadari adanya ancaman kesia-siaan. Kerja keras di dunia yang kemudian ditolak di akhirat, seperti firman Allah, banyak muka pada hari itu tunduk terhina. Bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas, yaitu neraka. Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 2-4. Dalam perjalanan ke Palestina setelah pembebasan Al-Quds, Umar bin Khattab berhenti sejenak menyaksikan seorang pendeta yang sedang khusyuk beribadah. Tapi kemudian beliau menangis terseduh-seduh, sembari membaca ayat di atas, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api neraka yang sangat panas. Gemuruh tepuk tangan pengagum, sanjungan mematikan para pengikut, dukungan objektif para pengamat, atau bahkan tembakan salvo pada hari penguburan adalah objek yang harus dicurigai para pahlawan. Sebab merasa menjadi pahlawan bisa merusak niat mereka. Demikian juga dengan cara kita menuntaskan karya kepahlawanan kita. Pembenaran orang lain tidak akan berguna di mata Allah kalau ternyata pekerjaan itu memang salah menurut sunnah. Para pahlawan mukmin sejati adalah pekerja keras yang menunaikan janji kepahlawanannya dalam diam dan menyelesaikan karya-karyanya dengan semangat kebenaran sejati. Mereka jujur kepada Allah, kepada diri sendiri serta kepada sejarah. Mereka tidak tertarik dengan hingar-bingar pengakuan publik, atau sorotan kamera, sebab itu bukan tujuannya, sebab itu bukan kebanggaannya. Di hadapan ancaman kesia-siaan itu, mereka menemukan kekuatan untuk mengasah kejujuran batinnya secara terus-menerus, mengoreksi pekerjaan-pekerjaannya secara berkesinambungan. Sebab dengan begitulah mereka mempertahankan keikhlasan dan kerendahan hati di depan Allah, mematikan luapan kebanggaan setelah prestasi-prestasi besarnya, sembari berdoa di antara deru kecemasan dan harapan agar Allah berkenan menerima mereka sebagai pahlawan-pahlawannya. Para pahlawan mukmin selalu mengenang saat-saat yang paling mengharu biru dari kehidupan Umar bin Abdul Aziz.
Beberapa saat menjelang hembusan nafasnya yang terakhir, pahlawan besar itu membaca firman Allah, dan itulah negeri akhirat, yang kami sediakan untuk orang-orang yang tidak menginginkan keangkuhan di muka bumi, juga tidak menginginkan kerusakan. Quran Surah Al-Qasas ayat 83. 76. Mencari pahlawan Indonesia. Orang-orang bertanya mengapa saya menulis serial kepahlawanan ini. Biasanya saya akan terdiam, sebab memang tidak ada alasan yang terlalu jelas. Yang saya rasakan hanyalah dorongan naluri, bahwa negeri ini sedang melintasi sebuah persimpangan sejarah yang rumit, sementara perempuan-perempuannya sedang tidak subur, mereka makin pelit melahirkan pahlawan. Saya tidak pernah merisaukan benar krisis yang melilit setiap sudut kehidupan negeri ini. Krisis adalah takdir semua bangsa. Apa yang memiriskan hati adalah kenyataan bahwa ketika krisis besar itu terjadi, kita justru mengalami kelangkaan pahlawan. Fakta ini jauh lebih berbahaya, sebab di sini tersimpan isyarat kematian sebuah bangsa. Bangsa Amerika pernah mengalami depresi ekonomi terbesar dalam sejarah dari tahun 1929 hingga tahun 1937. Selang 5 tahun setelah itu, tepatnya tahun 1942, mereka memasuki Perang Dunia Kedua dan mereka menang. Selama masa itu, mereka dipimpin oleh seorang pemimpin yang lumpuh, dan satu-satunya presiden yang pernah terpilih sebanyak 4 kali, F.D. Roosevelt. Tapi krisis itu telah membesarkan bangsa Amerika. Selama masa depresi mereka menemukan teori-teori makroekonomi yang sekarang kita pelajari di bangku kuliah dan menjadi pegangan perekonomian jagat raya. Mereka juga memenangkan PD2 dan berkuasa penuh di muka bumi hingga saat ini. Itulah yang terjadi ketika krisis dikelola oleh tangan-tangan dingin para pahlawan. Mereka mengubah tantangan menjadi peluang, kelemahan menjadi kekuatan, kecemasan menjadi harapan, ketakutan menjadi keberanian, dan krisis menjadi berkah. Lorong kecil yang menyalurkan udara pada ruang kehidupan sebuah bangsa yang tertutup oleh krisis adalah harapan. Inilah inti kehidupan ketika tak ada lagi kehidupan. Inilah benteng pertahanan terakhir bangsa itu. Tapi benteng itu dibangun dan diciptakan para pahlawan. Mungkin mereka tidak membawa janji pasti tentang jalan keluar yang instan dan menyelesaikan masalah. Tapi mereka membangun inti kehidupan. Mereka membangunkan darah hidup dan kekuatan yang tertidur di sana, di atas alas ketakutan dan ketidakberdayaan. Itulah yang dilakukan Roosevelt. Bangsa yang sedang mengalami krisis, kata Roosevelt, hanya membutuhkan satu hal, yaitu motivasi. Sebab, bangsa itu sendiri pada dasarnya mengetahui jalan keluar yang mereka cari. Sebuah kehidupan yang terhormat dan berwibawa yang dilandasi keadilan dan dipenuhi kemakmuran masih mungkin dibangun di negeri ini. Untaian Zamrud Khatulistiwa ini masih mungkin dirajut menjadi kalung sejarah yang indah. Tidak peduli seberapa berat krisis yang menimpa kita saat ini. Tidak peduli seberapa banyak kekuatan asing yang menginginkan kehancuran bangsa ini. Masih mungkin, dengan satu kata, para pahlawan. Tapi jangan menanti kedatangannya atau menggodanya untuk hadir ke sini. Sekali lagi, jangan pernah menunggu kedatangannya. Seperti orang-orang lugu yang tertindas itu, mereka menunggu datangnya Ratu Adil yang tidak pernah datang. Mereka tidak akan pernah datang, mereka bahkan sudah ada di sini. Mereka lahir dan besar di negeri ini. Mereka adalah aku, kau, dan kita semua. Mereka bukan orang lain. Mereka hanya belum memulai. Mereka hanya perlu berjanji untuk merebut takdir kepahlawanan mereka, dan dunia akan menyaksikan gugusan pulau-pulau ini menjelma menjadi untaian kalung zamrud kembali yang menghiasi leher sejarah. Tamat.